Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Fajar Sukmanur Alam MPD, kepada yang saya sayangi dan hormati teman-teman mahasiswa semuanya di Universitas Muhammadiyah Kuningan, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra dan Daerah. Saya Sita Isa ingin mempresentasikan tentang makalah Hakikat Sastra Anak, mata kuliah Sastra Anak dan Remaja. Hakikat Sastra Anak. Sastra anak adalah karya seni imajinatif dengan unsur estetis dominan yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan mereka. Sastra anak memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari sastra dewasa, seperti unsur pantangan, penyajian langsung, dan fungsi terapan. Pembelajaran sastra anak memiliki berbagai manfaat penting bagi perkembangan anak, mulai dari aspek bahasa hingga kepribadian. Ciri-ciri dan jenis sastra anak yaitu ada unsur pantangannya, misalnya menghindari tema dewasa seperti seks, kekerasan, atau kematian. Kemudian dalam penyajian langsung, deskripsinya harus singkat dan jelas dengan tokohnya hitam atau putih. Fungsi terapannya mengandung unsur inovatif dan bermanfaat bagi anak-anak. Jenis-jenis sastra anak meliputi prosa, puisi, dan drama. Puisi anak biasanya pendek dan sederhana. Prosa anak mencakup cerita pendek, novel, dan dongeng. Drama anak seringkali melibatkan anak-anak sebagai pemerannya. Manfaat pembelajaran sastra anak bagi perkembangan bahasa yaitu meningkatkan kosakata dan keterampilan berbahasa anak. Yang kedua, perkembangan kognitifnya meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar. Yang ketiga, untuk perkembangan kepribadiannya membantu anak mengendalikan emosi dan membentuk karakter. Yang keempat, dalam perkembangan sosialnya yaitu mengajarkan norma dan perilaku sosial yang baik. Kemudian tahapan pembelajaran sastra di sekolah dasar ada tahap penikmatan, yaitu anak diajak menikmati cerita, puisi, dan drama. Yang kedua, tahap penghargaan, menumbuhkan rasa kagum dan ingin memiliki karya sastra. Tahap pemahaman yaitu memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Tahap penghayatan, menganalisis tema dan nilai dalam karya sastra. Yang kelima ada tahap implikasi, mengembangkan kreativitas dalam bidang sastra. Kemudian apresiasi sastra anak. Pengertian apresiasi sastra anak adalah penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan kenikmatan. Kegiatan apresiasi meliputi kegiatan langsung, membaca, mendengar, menonton, dan tidak langsung yaitu mempelajari teori, kritik, dan sejarah sastra. Tingkatan apresiasi terdiri dari pengalaman emosional dan intelektual, penjelajahan makna, dan pemahaman hubungan sastra dengan dunia luar. Lalu peran sastra dalam pembentukan karakter anak yaitu nilai moralnya. Sastra anak mengajarkan nilai-nilai moral dan etika melalui cerita dan karakter yang inspiratif. Dalam empati dan pemahaman, membantu anak mengembangkan empati dan pemahaman terhadap berbagai situasi dan kreativitas. Kreativitasnya mendorong imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita dan puisi yang menarik. Kemudian pemilihan bahan ajar sastra anak ada kriterianya, misalnya contohnya kesesuaian usia, cerita sederhana untuk anak kelas 1 atau sampai kelas 3 SD, nilai moralnya dongeng tentang kejujuran dan kebaikan, keragaman budaya yaitu cerita rakyat dari berbagai daerah, kualitas bahasa, penggunaan kosakata yang sesuai usia. Pemilihan bahan ajar sastra anak harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan kesesuaian dan manfaat bagi perkembangan anak. Guru perlu memilih karya sastra yang menarik, edukatif, dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Di akhir penutup makalah, pentingnya sastra anak dalam pendidikan, dalam literasi, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, dalam kognitifnya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dalam emosionalnya, membantu perkembangan kecerdasan emosional, dalam wawasan, memperluas pengetahuan tentang dunia. Sastra anak itu memiliki peran penting dalam pendidikan dasar. Melalui sastra, anak-anak tidak hanya belajar tentang bahasa dan literasi, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional, kreativitas, dan pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Penting bagi pendidik dan orang tua untuk terus mendorong minat anak terhadap sastra sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.